وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama kembali mempelajari salah satu di antara hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin bahwa apa yang telah disampaikan oleh beliau itu adalah suatu kebaikan, dan memang untuk kebaikan kita seluruhnya, baik di dunia ataupun kelak di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Adapun hadis ini disampaikan oleh Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah menyampaikan suatu perkataan. Beliau mengatakan, khairu nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqainallah, wa syarru nisaikum al-mutabarrijatu al-mutakhayyilat huwahunnal munafiqat la yadkhulul jannata minhunna illa mislu ghurabil a'sam. Rasulullah SAW menyampaikan, yang artinya khairu, sebaik-baik, nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud, yaitu yang penyayang, yang memiliki sifat mawaddah, yang cinta kepada suami dan anak-anaknya. Sudah begitu al-walud, suka melahirkan, suka memiliki anak. Al-muwatiyah, dan wanita ini pun atau istri ini pun tidak kasar, bicaranya lemah lembut, setiap berucap itu menyejukkan hati suami atau anak-anaknya, tidak pernah mengeluarkan kalimat yang mengandung sumpah serapah, kutukan-kutukan dan selainnya. Sudah begitu, yang keempat, sebaik-baik wanita atau istri kalian adalah al-muwasiyah, yang suka membantu suami, baik itu dalam perkara-perkara akhirat, dalam perkara-perkara agama, ataupun dalam hal-hal yaitu masalah-masalah dunia. Namun itu seluruhnya adalah idza taqaina, apabila mereka, istri-istri kalian itu, wanita-wanita kalian itu bertakwa Allah kepada Allah. Jadi sebaik-baik wanita kalian, sebaik-baik istri kalian adalah yang penyayang, yang suka melahirkan, yang lemah lembut atau santun, yang suka membantu suami apabila ya mereka itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasyarrun nisaikum, dan seburuk-buruk istri kalian, seburuk-buruk wanita kalian adalah al-mutabarrijat, yang suka atau gemar berdandan, yang suka bersolek-molek apabila keluar rumah, apabila berada di tengah-tengah manusia. Al-mutakhayyilat, sombong, angkuh. Wahuna, dan mereka, ya wanita-wanita yang suka bersolek, yang sombong ini, mereka adalah al-munafiqat, mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga minhunna, di antara mereka, di antara wanita-wanita tersebut, illa, melainkan misrul ghurabil a'sam, mainkan seperti al-ghurab, yaitu kawanan atau kumpulan burung gagak yang al-a'sam, yang berleher dan berparuh merah.
ya, menunjukkan jarangnya. Nah ini, jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita tentang kriteria wanita, kriteria istri. Ada yang sebaik-baiknya, ada yang seburuk-buruknya, ada yang solehah, ada yang tolehah, yang jelek. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang ingin meraih keridhaan, meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mencari wanita-wanita yang terbaik, wanita-wanita yang solehah. Dan Rasulullah sudah menjelaskan. Dan kita jauhi wanita-wanita yang buruk. Jadi Rasulullah SAW sudah menjelaskan, menjabarkan, menyebutkan detail dari wanita-wanita yang soleh itu adalah, pertama adalah al-wadud, yaitu wanita yang penyayang, wanita yang memiliki sifat mawaddah kepada suaminya. Meskipun waktu menikah dia belum begitu mengenal suaminya, karena dia tidak pernah berpacaran, tidak pernah berdua-duaan dalam waktu sekian lama. Bahkan mungkin boleh jadi suaminya itu adalah yang dijodohkan oleh orang tuanya, atau mungkin karena ada teman yang menawarkan kepada dia seorang laki-laki yang soleh. Maka meskipun dia tidak mengenal lelaki tersebut, dia berusaha untuk mencintai, menyayangi suami yang akan membawanya, yang akan membimbingnya ke surga. Dia berusaha mencintai suaminya yang merupakan orang yang nanti akan menyebabkan dia memiliki anak dan keturunan. Dia ingin memiliki anak-anak yang soleh, maka dia belajar untuk mencintai, menyayangi seorang laki-laki yang baru dia kenal. Apalagi kalau sudah pernikahan itu sudah berjalan sekian lama, maka akan bertambahlah rasa cinta dan kasih sayang, dan itu diungkapkan dengan bentuk pelayanannya, dengan bentuk perhatiannya, dengan bentuk kepatuhannya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, jadi ciri-ciri wanita yang soleha, wanita yang terbaik itu adalah al-wadud, yang penuh rasa sayang kepada suaminya. Dia merasa rindu kepada suaminya ketika jauh dari pandangannya. Dia tidak pernah bosan menatap wajah suaminya. Dia tidak pernah berhenti tersenyum bahagia mendapatkan suami yang soleh, yang kelak akan menjadi ayah dari putra-putra atau putri-putrinya. Maka dia akan selalu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang kepada suaminya tersebut. Nah, itulah ciri-ciri wanita yang soleh. Dan bahkan dia berusaha untuk mendapatkan cinta, rasa sayang kepada suaminya, meskipun barangkali suaminya memiliki yaitu pendamping yang lain, mempunyai istri-istri yang lain. Dia berusaha mendapatkan cinta, kasih sayang dari suaminya, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menampakkan, untuk menunjukkan rasa cinta kepada suaminya. Karena dia berharap suami inilah nanti yang akan membawa dia, yang akan membimbing dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri-ciri pertama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh kepada setiap mukmin untuk saling cinta mencintai. Karena di antara bukti keimanan, di antara bukti kesolehan atau pemahaman orang terhadap agama adalah dia mampu mencintai orang mukmin. Apalagi ini adalah suaminya, orang yang sudah mengikat dirinya menjadi seorang istri, maka akan bertambahlah rasa cinta itu kepada suaminya. Karena memang Islam mengajarkan kepada kita untuk saling cinta mencintai. Apalagi ini ada ikatan pernikahan. Nah, ciri yang kedua adalah al-wadud, yaitu dia suka melahirkan. Dia tidak takut melahirkan, dia tidak takut hamil, dia tidak takut melahirkan, memiliki anak-anak untuk dia besarkan.
Ya, kecuali kalau seandainya memang dia ternyata ditakdirkan sebagai wanita yang memang tidak memiliki anak karya seorang hakim, yaitu seorang yang mandul misalnya. Ya, jadi dia tidak memiliki anak itu bukan karena dia tidak suka melahirkan, karena kondisi yang Allah berikan kepadanya, dan itu tidak tercela. Jadi jikalau dia tidak melahirkan karena memang kondisi dia tidak bisa melahirkan, itu tidak tercela. Yang tercela adalah kalau dia seorang wanita yang subur, yang dia bisa melahirkan, apalagi dia juga dari keturunan yang subur misalnya, yang memiliki banyak anak. Karena urusan pekerjaan, karena urusan dia itu sibuk dengan urusan dunia, atau rasa takut dia ketika mengandung dan melahirkan dan seterusnya, sehingga dia tidak mau melahirkan, maka inilah yang tercela. Adapun kalau seorang wanita memang dia ingin memiliki anak, dia berusaha memiliki anak dari suaminya, sehingga dia merasakan kehamilan, mengandung sekian lamanya, lalu melahirkan, dan dia menjalani itu dengan penuh, yaitu rasa cinta, dia lakukan dengan penuh keikhlasan, maka ini akan mendapatkan banyak sekali keutamaan dan kebaikan-kebaikan insyaallah. Maka ciri-ciri wanita yang soleh itu adalah yaitu yang suka melahirkan. Ya, Rasulullah sudah mengatakan di dalam banyak hadis agar kaum laki-laki itu untuk menikahi wanita-wanita yang subur, yang suka melahirkan. Sebagaimana dikatakan kata Nabi, tazawwaju al-waludul wadud. Nikahilah perempuan-perempuan yang al-walud, yaitu yang suka melahirkan lagi penyayang. Ya, banyak riwayat-riwayat yang seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga atau ciri khas yang ketiga atau karakter yang ketiga dari wanita yang terbaik itu adalah yaitu al-muatiyah, yaitu yang lemah lembut, yang santun, yang bicara dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan hati suami, tidak dengan kata-kata yang kasar, tidak dengan kata-kata yang menyinggung. Kendati pun dia sebagai seorang istri merasakan keletihan di rumah, mengurus dapurnya, mengurus segala macam, tetapi ketika suaminya datang, dia berusaha mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak menyinggung atau yang tidak membuat suami itu menjadi marah. Ya, dan Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita sesama kaum muslimin adalah untuk bersikap lemah lembut. Sebagaimana juga Rasulullah sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ya, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fabima rahmati minallah lintalahum. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, kamu wahai Nabi dapat berlaku lemah lembut kepada mereka. Jadi sikap lemah lembut itu adalah merupakan sifat Rasulullah SAW, dan kita umatnya, baik kaum laki-lakinya atau perempuan, harus juga memiliki sifat lemah lembut. Ya, banyak sekali dalil yang memerintahkan kita bersikap lemah lembut. Apalagi ini, seorang wanita yang sudah terikat pernikahan dengan suaminya, maka dia harus belajar. Sebagaimana juga seorang wanita ingin memiliki suami yang lemah lembut, maka demikian pula dia hendaknya bersikap lemah lembut juga kepada suaminya. Ya, begitupun berlemah lembut kepada anak-anaknya. Jangan mudah mencaci, jangan mudah mencela, jangan mudah mengutuk. Jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang menyinggung yaitu suami dan anak-anaknya. Ya, atau kemungkinan misalnya seorang istri, suaminya itu memiliki istri yang lain, juga dia harus bersikap lemah lembut kepada madu-madunya. Jangan mudah terpancing emosi, kemudian bertengkar di hadapan suaminya, kemudian saling mencaci maki, dan membuat ribut rumah tangga. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang tercela. Karena wanita yang baik itu adalah yang memiliki sifat al-muatiyah, yaitu yang bersikap lemah lembut, santun dalam berbicara, lembut dalam memandang, tidak durhaka kepada suami, tidak nusus kepada suami, dan seterusnya. Kemudian syarat selanjutnya adalah al-muasiyah, yang membantu yaitu suami, yaitu baik dalam perkara-perkara dunia, misalnya di rumah membantu pekerjaan dengan apa yang dia mampu, atau yang paling penting adalah membantu suami dalam perkara-perkara yaitu akhirat.
Ya, misalnya mau diajak untuk sholat malam, mau diajak untuk sholat sunnah bersama-sama, ya, atau yang dapat memberikan faedah yang didapat oleh keduanya. Maka demikianlah ya ciri-ciri karakter wanita yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Namun beliau juga menegaskan di sini dengan kata-kata idat taqainallah, apabila mereka wanita-wanita yang soleh ini adalah bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Karena artinya banyak juga wanita-wanita yang tidak bertakwa, ya mungkin karena tradisi atau adatnya. Ada wanita-wanita yang memang suka melahirkan, baik kepada suaminya, nurut kepada suaminya, dan seterusnya. Tapi kalau tidak didasarkan ketakwaan, kalau tidak didasarkan keimanan kepada Allah, maka tetap bukan wanita yang terbaik. Banyak daerah-daerah atau suku-suku yang wanita-wanitanya itu sangat perhatian kepada ya suami-suami mereka, sangat memanjakan suami-suami, sangat patuh nurut kepada suami-suami, ya, dan tidak pernah menolak ya untuk memiliki anak, gemar membantu suami dalam beberapa hal, ya, dalam kegiatan suaminya dan seterusnya. Tapi karena mereka itu tidak bertakwa kepada Allah, karena mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka tidak ada gunanya ya sifat-sifat yang baik tersebut. Makanya Rasulullah menegaskan yaitu dengan syarat idat taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah. Maka hendaklah kita didik istri-istri kita, selain memiliki sifat-sifat yang baik tersebut, selain memiliki sifat yaitu penyayang kepada kita dan kepada anak, juga suka melahirkan, ya, bersikap lemah lembut, kemudian juga membantu kita dalam urusan dunia ataupun akhirat. Kita didik mereka agar menjadi wanita-wanita yang bertakwa kepada Allah, yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di samping itu, dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan tentang ya wanita yang paling buruk, wanita yang paling jelek, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mereka adalah ya wanita-wanita munafik. Siapakah mereka itu? Rasulullah menegaskan di sini, pertama adalah al-mutabarrijat, yaitu wanita-wanita yang suka berdandan. Apakah menggunakan make up, memakai wangi-wangian, begitu juga memakai pakaian-pakaian yang mengundang perhatian orang. Ya, dan mereka bertabarujnya itu, mereka itu bersolat moleknya itu ketika keluar rumah, ketika berada di hadapan manusia, bukan di depan suaminya. Kalau depan suaminya nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah tabarujnya itu di luar. Ya, ketika berhadapan dengan orang banyak. Nah itu. Nah, yang kedua adalah al-mutakhayyilat, yang sombong. Ya, jadi wanita ini sombong sehingga dia tidak patuh, tidak menurut, tidak taat kepada suaminya, merendahkan suaminya. Ya, jadi banyak wanita-wanita yang sombong. Ya, padahal juga pendidikan rendah, karena merasa masih muda, merasa cantik, sehingga dia tidak takut kehilangan suaminya. Dia berpikir kalau dicerai juga dia akan mudah mendapatkan suami yang lain. Nah, inilah karena memiliki sesuatu, apakah kecantikan, harta, jabatan, pendidikan, dan seterusnya, sehingga dia menjadi wanita-wanita sombong. Makanya Rasul mengatakan, yaitu wasyarrun nisaikum, dan seburuk-buruk wanita kalian, seburuk-buruk istri kalian adalah, pertama, yang suka tabarruj, yang kedua yang sombong. Ya, sombong kepada Allah dan Rasul, tidak mau dinasihati dengan dalil, tidak mau ditegur dengan ayat maupun hadis, dan dia juga sombong kepada suaminya. Karena sombong kalau menurut Rasulullah adalah batorul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan melecehkan, merendahkan orang lain. Ya, dinasihati, ditegur dengan ayat-ayat, dibacakan hadis-hadis, ya dia tidak mau paham, dan dia merendahkan suaminya karena ketika suaminya membacakan dalil, dia tidak mau, dia mendengar, tidak mau patuh, dia bahkan menutup telinganya secara nampak, dia tutup telinga itu di depan suaminya dan seterusnya.
maka inilah adalah wanita-wanita yang terburuk. Dan bahkan mereka itu dicap oleh Rasulullah sebagai wanita-wanita yang munafik. Aliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan istri-istri kita, anak-anak wanita kita, atau menantu-menantu kita menjadi wanita-wanita yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan mereka, istri-istri kita, anak wanita kita, atau menantu-menantu perempuan kita itu adalah menjadi ya wanita-wanita yang terbaik, bukan wanita-wanita yang terburuk. Nah, kemudian Rasul juga menegaskan tentang wanita-wanita munafik ini adalah bahwasanya di antara mereka tidak ada yang masuk surga. La yadkhul jannah minhunna, tidak akan masuk ke dalam surga di antara mereka, melainkan ya diibaratkan seperti yaitu gurabil asom, seperti kumpulan daripada burung gagak yang berparuh dan berleher merah. Itu jarang sekali. Jadi jarang wanita-wanita tersebut yang bisa masuk ke dalam surga. Ya, maka ini jadi pelajaran buat kita, agar kita ya ketika hendak menikah, bagi yang masih membujang misalnya, atau bagi yang hendak mencari lagi pasangan, ya karena hendak berta'adud misalnya, carilah wanita-wanita yang baik. Jangan hanya melihat parasnya, karena wanita yang terbaik itu bukan dari cantiknya, bukan dari pendidikannya, bukan dari keturunannya, tidak. Tapi Rasul menyebutkan sifat-sifat di sini, yaitu sifatnya adalah dia penyayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, dan juga kalau si suami itu punya istri yang lain, dia sayang juga kepada istrinya, istri daripada suaminya tersebut, berlomba-lomba untuk mencari keridhaan suaminya. Yang kedua adalah suka melahirkan, dia tidak takut dengan melahirkan. Dan ketiga kemudian adalah yang berlemah lembut, kalau bicara itu santun, menyenangkan apabila berbicara, dan kemudian membantu suami, baik itu dalam perkara-perkara dunia ataupun perkara-perkara akhirat. Nah, semua disyaratkan kalau bertakwa kepada Allah. Nah, hendaklah kita ya ketika mencari istri yang seperti itu. Nah, begitu juga bagi yang jomblo, bagi yang masih sendirian, masih yang bujang, carilah istri-istri yang baik, istri-istri yang soleha, yang dapat kita bawa dan dapat membawa kita ke dalam keridhaan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhilah wanita-wanita yang buruk, wanita-wanita yang jelek, di mana wanita itu suka berdandan, suka pamer aurat, suka pamer kecantikan untuk dipuji, untuk disanjung. Apalagi mereka suka bermain TikTok misalnya, apalagi mereka suka berjoget-joget menampakkan ya keelokan tubuhnya dan yang lain-lain. Sudah begitu mereka juga adalah wanita-wanita yang sombong. Jauhi wanita-wanita seperti ini, karena kita pasti akan rugi dan binasa. Begitu juga didiklah istri-istri kita, ya anak-anak perempuan kita, ya untuk menjadi istri-istri ya yang solehah, yang baik. Dan juga didik anak-anak perempuan kita supaya mereka menjadi anak-anak yang baik dan kelak menjadi juga istri-istri yang baik dan yang solehah. Dan kita juga ajarkan kepada anak laki-laki kita agar mereka nanti mencari pasangan, mencari istri juga yang solehah dan yang terbaik menurut agama, menurut penilaian dalil. Ya, mudah-mudahan tausiah ini bisa memberikan faedah ya untuk kita di dalam kehidupan berumah tangga, yang mau tidak mau bagi kita itu mesti menjalani hal ini. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberikan barokah dalam kehidupan berumah tangga kita, sehingga kita tidak hanya di dunia ini saja bersama-sama, ya berdampingan dengan pasangan-pasangan kita, tapi juga mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dengan istri-istri kita dan anak-anak kita nanti kelak di hari kiamat dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini dulu yang bisa disampaikan dan dicukupkan sampai di sini, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.